Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit ilmu mengenai akhlak kepada Allah dan Rasulnya, yang mana kita sebagai umat muslim harus mentaati dan mengikuti perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, yang mana pembahasan ini hanya dibatasi pada tuntunan akhlak terhadap Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang tercantum dalam 9 ayat pertama dari surat ini. Ayat pertama sebagai mukaddimah meletakkan dasar dari semua nilai-nilai yang akan disampaikan dalam keseluruhan isi surat, yaitu jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam segala keseluruhan surat ini, dalam segala hal apapun, dan semua perintah dan larangan itu asalnya dari Allah dan Rasulnya. Yang pertama, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, sebagaimana dasar dari semua nilai-nilai yang akan disampaikan dalam keseluruhan ayat-ayat dalam surat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayhi Allahi wa rasuli wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebagaimana konsekuensinya dari keimanan, seorang mukmin haruslah selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Bila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, tiada kata lain yang harus diucapkan seorang mukmin kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Ucapan lisan tersebut haruslah dibuktikan dengan sikap dan amal perbuatan. Jangan seperti Yahudi yang menyatakan sami'na wa asaina. Bila seorang mukmin mengucapkan sami'na wa ata'na, tapi dalam realita kehidupan tidak mengikuti apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya, maka pada hakikatnya tidak beda dengan sikap Yahudi yang dicela oleh Al-Quran. Janganlah menentang apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Mendahului pun tidak dibenarkan, seperti yang disebut dalam ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Menurut Syahid Qudru fi, yang dimaksud oleh ayat di atas, jangan mengusulkan sesuatu kepada Allah dan Rasulnya, baik dalam urusan pribadi maupun tentang kehidupan lainnya di sekitar kita. Jangan mengatakan sesuatu sebelum Allah mengatakannya melalui lisan Rasulnya, dan jangan memutuskan sesuatu tanpa merujuk kepada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Apapun yang diputuskan oleh seorang mukmin harus terlebih dahulu mencari landasan dan dasarnya dari kitab suci dan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana sikap yang dicontohkan oleh Mu'az bin Jabal tatkala Nabi mengutusnya ke Yaman. Nabi berkata, berdasarkan apa kamu memutuskan perkara? Jawab Mu'az, berdasarkan kitab Allah. Kalau kamu tidak menemukan dalam kitab Allah, berdasarkan sunnah Rasulullah. Jika kamu tidak menimbulkan kepada sunnah Rasulullah, tanya Rasulullah lebih lanjut. Mu'az menjawab, saya akan beristihad dengan menggunakan pikiranku. Mendengarkan jawaban Mu'az itu, Rasulullah SAW senang seraya bersyukur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan restu kepada utusan Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah.
Sekian dari saya tentang penjelasan akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, kalau kita mendengar Rasulullah menyuruh kita tentang mengajukan sholat 5 waktu, kita harus mengerjakannya, dan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Sekian dari saya tentang pembahasan akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.